tidak akan keluar Dajjal sebelum para imam di mimbar-mimbar tidak lagi membicarakan tentang Dajjal, tidak lagi memperingatkan umat tentang bahaya Dajjal. Dan bila mana orang merasa heran bila diajak berbicara tentang Dajjal, ya, jadi ada dua fenomena. Kalau dua fenomena ini sudah hadir, sudah tersebar di tengah umat ini, maka khurujud Dajjal tinggal masalah waktu saja. Ada lagi hadis lain yang juga mengisyaratkan, memberikan kita warning mengenai sudah dekatnya keluarnya Dajjal, yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la yakhrujud Dajjal hatta yadhhala an-nasu an zikrihi wa hatta tatruka al-la'immatu zikrahu 'ala al-manabir. Artinya, tidak akan keluar Dajjal sebelum para imam di mimbar-mimbar tidak lagi membicarakan tentang Dajjal, tidak lagi memperingatkan umat tentang bahaya Dajjal. Dan bila mana orang merasa heran bila diajak berbicara tentang Dajjal, ya, jadi ada dua fenomena. Kalau dua fenomena ini sudah hadir, sudah tersebar di tengah umat ini, maka khurujud Dajjal tinggal masalah waktu saja. Yang pertama, para imam, para penceramah, para muballigh, para khatib, para da'i di atas mimbar dakwahnya tidak lagi memperingatkan umat akan bahaya Dajjal. Satu. Dan yang kedua, bila manusia diajak bicara tentang Dajjal, mereka merasa heran, mereka merasa, apa perlunya kita membicarakan Dajjal ini? Bukankah ini hanya mitos saja, legenda saja yang sifatnya turun-temurun dari kakek moyang kita, ya, dari waktu ke waktu. Tapi realitanya apa iya? Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini juga situasi yang mematangkan akan keluarnya Dajjal. Nah, saudaraku rahimakumullah, Dajjal merupakan a'zamul fitnah, fitnah yang paling dahsyat sepanjang zaman. Nabi Muhammad SAW menggambarkan dalam berbagai hadis mengenai siapa yang nanti menjadi pengikut Dajjal. Di antaranya pengikut Dajjal itu adalah al-Yahud, kaum Yahudi. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, yatba'ud Dajjala min Yahudi Asbahan 70,000 alaihim at-tayalisah. Artinya, akan mengikuti Dajjal dari kalangan kaum Yahudi Asbahan 70.000 orang yang mengenakan, yang memakai baju tebal yang bergaris-garis. Tayalisah itu khas, ya, kain kaum Yahudi yang mereka kenakan, mereka pakai, ya, dan terutama mereka pakai kalau mereka sedang berada di dekat weeping wall, ya, di dekat dinding ratapan, ya, beribadah, ya. Mereka mengenakan tayalisa itu. Lalu yang menariknya dalam hadis ini disebutkan bahwa ke-70.000 pasukan Dajjal ini, pengikut Dajjal ini, mereka ini Yahudi Asbahan. Asbahan itu di mana? Isfahan. Isfahan itu sebuah kota di negeri Persia, negeri Iran, ya. Jadi inilah uniknya bahwa justru dari negeri Iran ini, ya, Dajjal akan mempunyai pengikut fanatik, ya, 70.000 orang Yahudi. Termasuk juga pendukung Dajjal itu adalah kaum pendurhaka, ya, ahli maksiat, dan kaum Khawarij. Disebutkan dalam hadis Ibnu Majah, yansha'u nash'un yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum kullama kharaja qarnun quti'a. Qala Ibnu Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullama kharaja qarnun quti'a
aksara min 20 marrah hatta yakhruju fi iradihim ad-dajjal. Akan tumbuh satu generasi yang membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran itu tidak melewati kerongkongan mereka. Setiap kali muncul satu generasi, maka ia diputus. Ibnu Umar berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap kali muncul satu generasi baru, maka ia diputus. Itu lebih dari 20 kali sampai munculnya Dajjal di daerah mereka, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ketika disebutkan bahwa generasi membaca Al-Quran tapi Al-Quran itu tidak melewati kerongkongan mereka, ini ciri khas dari kaum Khawarij. Kaum Khawarij itu kalau kita perhatikan kebiasaan mereka membaca Al-Quran, kita akan merasa belum apa-apa kita membaca Al-Quran. Mereka banyak sekali membaca Al-Quran, tapi ternyata tidak melewati kerongkongan mereka. Artinya tidak membekas, ya, tidak membentuk akhlakul Quran dalam kehidupan mereka. Kemudian termasuk yang menjadi pendukung Dajjal adalah pelaku bid'ah dan kesesatan, ya. Dari Hudzaifah radhiyallahu an bersabda Rasulullah SAW, likulli ummatin majusun, ya, likulli ummatin majusun wa majusu hadhihi al-ummati alladhina yaquluna la qadara man mata minhum fala tashhadu janazatah wa man marida minhum fala ta'uduhum wa hum syi'atud dajjal wa haqqun 'ala Allahi ayyulhiqahum bid-dajjal. Setiap umat memiliki kaum penyembah api majusi, dan kaum majusi dari umat ini adalah orang-orang yang berkata tidak ada takdir, ya. Jadi mereka mengabaikan keimanan akan al-qadar, takdir. Barang siapa yang mati di antara mereka, janganlah kalian hadiri pemakaman jenazahnya. Barang siapa yang sakit di antara mereka, janganlah kalian jenguk mereka. Mereka itu golongan sekte Dajjal. Allah pasti akan pertemukan mereka dengan Dajjal. Nauzubillahi min dzalik. Ya, kita berlindung kepada Allah menjadi pelaku bid'ah dan kesesatan yang kemudian dipersatukan, dijadikan barisan dari pimpinan Dajjal, ya. Kemudian yang keempat, termasuk pengikut pendukung Dajjal adalah an-nisa, kaum wanita. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu ad-dajjalu fi hadhihi as-sabakhati bimarr qanat fayakunu aksara man yakhruju ilayhi an-nisa hatta inna ar-rajula la yarji'u ila hamimihi wa ila ummihi wa ibnatihi wa ukhtihi wa ammatihi fayuthiquha ribatan makhafata an takhruja ilayhi. Dajjal tinggal di tanah berair di Marqanah, maka kebanyakan yang keluar mengikutinya adalah dari kalangan kaum wanita. Sampai-sampai seorang pria pulang untuk menemui istri, ibunya, anak perempuannya, saudara perempuannya, bibinya, kemudian laki-laki itu mengikat mereka kuat-kuat karena khawatir kalau wanita-wanita tersebut pergi mengikuti Dajjal. Nauzubillahi min dzalik, ya.